kafenya sekarang di library-nya ini Bu Ya, ya. di perpustakaan. Di perpustakaan ini Ya. bukunya dari mana aja Bu? Macam-macam. Ada yang diterbitkan sendiri oleh Oh, BMKG. oke. Contohnya ini. Oh ini 70 tahun melayani. melayani masyarakat. Oke, Ini berarti tentang, BMKG juga apa namanya menerbitkan produksi buku, sendiri ya? dan jurnal. Ada juga jurnal oleh BMKG dan juga dari luar juga. Dari luar juga. Ya. Berarti ini terbuka untuk umum atau khusus terbuka untuk umum. Oh, keren banget. Jadi Iya. memang apa namanya masyarakat bisa untuk datang ke apa namanya ke perpustakaan BMKG ini Iya, gitu ya Bu terbuka, ya. Ada iya. syaratnya tapi enggak Bu? Ya paling mencatatkan identitas diri dan bukunya jangan dibawa pergi, Jangan dibawa pergi. dikembalikan. Oh, jadi yang penting jangan dicuri ya Bu ya bukunya ya gitu. Ya. Nah, Ibu balik lagi tadi kita ngomongin Megatrust tadi ya. Kalau sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa mitigasi adalah kunci gitu ya. Dan bagaimana sejauh ini proses yang telah dijalankan baik itu dari BMKG maupun juga apa namanya koordinasi yang dilakukan oleh BMKG dan juga pihak-pihak terkait. Ya. Jadi dalam mitigasi gempa bumi dan tsunami, baik yang megatrust ataupun non megatrust ataupun gempa bumi yang diakibatkan oleh patahan-patahan yang di darat ya, terutama terkait dua hal. Hal yang sifatnya teknis itu di bagian hulu, bagian ujung awal, dan hal yang sifatnya sosiokultur, kemasyarakatan itu di bagian hilir ya. Namun itu nggak terus terpisah seperti ada tembok, enggak. Jadi menjari gitu ya, ada apa ya, integrasi ya, terintegrasi ya antara teknis dan sosiokultur, masyarakat itu terintegrasi. Teknis itu misalnya kita siapkan sistem monitoring atau sistem deteksi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Di situ ada perhitungan-perhitungan matematik untuk memprediksi kapan datangnya tsunami. Jadi nomor satu, setelah dideteksi adanya gempa, kita dapat menghitung apakah gempa ini benar-benar di zona megatrust, apakah akan menimbulkan tsunami atau tidak. Kalau tidak, langsung diumumkan tidak berpotensi tsunami. Nah, atau menimbulkan tsunami, disebarkan informasi berpotensi tsunami, menyebarkannya lewat televisi, radio, lewat berbagai kanal, langsung ke BPBD, lewat mobile phone ya, lewat berbagai moda komunikasi. Setelah dikatakan berpotensi tsunami, ditambahkan informasi kapan tsunami-nya mau datang, mau 1 jam lagi, atau 30 menit lagi, atau 10 menit lagi. Nah itu disebarluaskan agar masyarakat tahu dan mereka segera bersiap untuk menjauh dari pantai menuju tempat yang aman. Oleh karena itu di sisi sosiokultur harus disiapkan peta-peta zona bahaya tsunami, zona bahaya gempa bumi, jalur evakuasi, rambu-rambunya, ya, tempat evakuasinya harus disiapkan sebelum terjadi. Jadi saat ini tidak terjadi megatrust, mari kita siapkan itu ya. Kemudian bagaimana koordinasinya kalau terjadi tsunami dan gempa. Nah, mulai dari kondisi aman seperti sekarang, BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB di tingkat pusat. Di tingkat daerah, BMKG daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami juga berkoordinasi dengan gubernur. Bahkan Bapak Gubernurnya sendiri itu ikut sosialisasi melalui radio, melalui televisi, mengingatkan kepada masyarakatnya, melalui edukasi. Jadi masyarakat disiapkan, sudah tahu sebelum kejadian. Jangan kaget seperti Banda Aceh itu kan nggak ada yang ngerti. Kok tiba-tiba air laut surut, malah pada cari ikan. Karena nggak ada yang tahu, nggak ada edukasi sebelumnya. Dan itulah yang saat ini digencarkan dalam mitigasi. Oke, berarti apa namanya pemberian informasi gitu ya, sosialisasi kepada apa namanya pihak-pihak juga masyarakat ini terus digencarkan gitu ya. Berarti kayak misalnya Bu, anggota kepolisian, karena kan kalau kita melihat dalam suatu kejadian bencana begitu kan, di situ ada PNPB, polisi, TNI, Polri, SAR gitu kan. Garda terdepan. Iya, garda terdepan yang mereka yang akan menangani langsung begitu. Mereka sudah tahu mengenai megatrust ini dan bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa namanya ciri-ciri atau seperti apa. Mereka juga disosialisasikan nggak sih Bu? Iya, jadi semestinya sudah tahu karena
istilah ini kami sudah mensosialisasikan sejak peristiwa Banda Aceh itu ya. Jadi sudah paling tidak 10 tahun lebih ya. Itu tapi juga harus diulang-ulang karena ganti generasi. Misalnya sekarang sosialisasi dengan satu kelompok ya atau satu generasi. 5 tahun lagi kan udah ganti lagi orang. Kan tidak abadi orang di situ terus. Jadi harus tiap tahun kami. Jadi kami setiap tahun melakukan sekolah lapang gempa bumi tsunami dengan pihak-pihak terkait tadi dan dengan masyarakat itu dengan BNPB, BPBD itu. Jadi sosialnya terus berjalan terus gitu berjalan. Ya. Kalau tadi kan ini kan dari sisi petugasnya gitu ya Bu. Nah kalau tadi kan kita ngomongin soal sosialisasi ke petugas-petugasnya gitu ya Bu ya. Mungkin bagaimana dengan masyarakat? Karena mungkin banyak masyarakat yang masih abai kayak belum kejadian atau mereka kayak mungkin terkesan tidak peduli begitu dengan imbauan-imbauan yang sudah diberikan padahal peringatan dini bahkan sudah ada notification di media sosial juga kalau ada gempa gitu. Mereka masih suka abai. Gimana Bu untuk membuat masyarakat ini agar peduli dengan hal-hal atau mitigasi seperti itu? Ya, jadi itu adalah upaya untuk mensosialisasikan tentang risiko. Jadi apa ya, risk communication, mengkomunikasikan tentang risiko dan risk education. Nah, kami pun belajar, Mbak. Caranya bagaimana? Tadinya juga nggak ngerti. Tapi karena kami belajar ke perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu komunikasi publik, psikologi publik, juga belajar ke Jepang ya, belajar ke Amerika ya, belajar ke negara-negara yang sudah lebih maju. Akhirnya kami pun bersama pihak terkait terus bisa penetrasi masuk ke masyarakat. Namun sekali lagi kalau hanya BMKG saja kurang efek ya. Jadi ya, ada bantuan televisi. Televisi itu dan radio. Radio itu juga media yang powerful untuk mengedukasi masyarakat. Jadi misalnya ini kita gini, terus disebarkan ya, di-relay ke mana-mana. Itu sudah bagian dari mengajak masyarakat untuk aware. Jadi mari kita mengkomunikasikan risiko ini bersama-sama melalui sosial media. Sehingga karena sekarang mayoritas masyarakat itu milenial, gaya sosialisasi kami itu nggak seperti gaya saya ngomong gini. Anak-anak muda itu jadi lucu-lucu, jadi kayak joyful gitu sosial. Jadi kalau lihat itu sosmednya BMKG, saat mereka sosialisasi itu ada yang mau loncat dari jendela itu cuma contoh salah gitu. Kalau saya ngajarin kan nggak kayak gitu dan boring ya. Nah, tapi ini dengan cara anak-anak muda. Jadi kami serahkan ke anak-anak muda ya untuk ini memperkaya metode sosialisasi tadi. Jadi biar kena, karena kan sekarang juga kan Gen Z juga lagi banyak gitu, maksudnya biar kena gitu ya. Jadi jangan cara yang yang out lagi gitu ya. Saya ngomong gitu, nenek ini lagi gitu ya. Jadi lebih segala ya menyampaikannya gitu ya. Apalagi sekarang sosmed juga kenceng banget kan, informasi semua dari sosmed gitu ya. Mungkin terakhir Ibu mungkin imbauan buat para masyarakat Indonesia khususnya mengenai megatrust ini dan juga mungkin perkiraan cuaca agar kita lebih bersiap gitu Bu. Silakan. Yang pertama, megatrust itu adalah sesuatu yang tidak untuk ditakuti, tidak untuk membuat panik, tapi membuat kita lebih siap untuk mitigasi. Siapkan peta-peta bahaya, ini sudah disiapkan BMKG, BNPB dan lembaga-lembaga yang berwenang ya. Kemudian siapkan tata ruang. Siapa yang nyiapkan? Kalau tata ruang pemerintah daerah. Tapi harus diperkuat dengan izin mendirikan bangunannya. Jadi tata ruang kalau masih dilanggar-langgar ya percuma kan ya. Kemudian siapkan bangunan tahan gempa, siapkan edukasi sosialisasi. Pada prinsipnya siapkan mitigasi yang lebih handal, lebih kuat, ya, lebih mega. Jadi mega mitigasi. Mari kita viralkan bukan megatrust tapi mega mitigasi. Itu untuk bagaimana mensikapi megatrust. Untuk cuaca kita masih di musim kemarau. Sebagian wilayah Indonesia masih musim kemarau, terutama di Indonesia bagian selatan, tapi Indonesia bagian tengah, utara itu resminya kemarau ya, tapi dia lebih zona itu lebih terpengaruh oleh
pengaruh-pengaruh lokal di sana dan dari Samudra Pasifik, sehingga ada yang mengalami banjir, hujan lebat, ya. Banjir bandang masih ada. Di Indonesia itu kemarauannya nggak kompak, ya. Jadi beda-beda. Jadi ya, Bu, ya? kita ngomongnya juga ya sebagian kemarau, sebagian masih basah seperti itu. Baik, yang penting masyarakat tetap waspada gitu ya. Waspada, selalu monitor informasi perkembangan cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Oke, dan tadi kuncinya jangan panik. Pengetahuan yang paling penting karena memang megatrust ini tidak bisa diprediksi, terdeteksi namun tidak bisa diprediksi gitu ya. Gimana mitigasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat harus kuat agar meminimalisir dampak-dampak yang buruk begitu ya, Bu, dari megatrust ini. Terima kasih Bu Dwi Korita telah bergabung bersama kami di One on One. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan pemirsa, itu dia tadi One on One bersama Kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati mengenai megatrust dan dampaknya. Saya Fazilah Kanisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.